Kamu kok bantuin aku? Iyalah, kan aku malaikat pelindung kamu. Kalau gitu kamu kerjanya PR aku tuh, yang lain. Ya itu mah namanya nyebelin. Rin. Apa sih kamu? Rin, aduh. Rin, jangan rese deh. Oh. Kamu rese banget sih. Itu tuh namanya karma kan. Aku udah nungguin dari tadi loh. Kok baru pada nyampe sih? Iya Norma, maaf ya tadi tuh di jalan macet. Jadinya baru nyampe deh jam segini. Iya emang di situ suka macet sih. Zio ya ampun tante udah lama banget gak ketemu kamu. Sekarang tingginya udah segini, tinggi banget kamu. Tante aku duduk dulu ya. Iya silakan duduk. Norma, aku benar-benar minta maaf ya sama kamu. Aku harus nitipin Zio di sini sama kamu. Ya selama aku ngurus perceraian sama Mas Hendra, aku nggak mau Zio ngelihat perselisihan orang tuanya. Iya aku ngerti. Sabar ya. Aku tuh pasti jagain Zio kok. Malah seneng banget ada Zio di sini. Ya ampun Norma, makasih banyak ya. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Udah nggak usah makasih, kamu juga jangan sungkan. Kamu kan sahabat aku. Aku banget Zio sebagai anak aku sendiri. Ya ampun Norma, makasih ya. Semoga Karin sama Zio akrab ya. Iya, Karin pasti senang banget ada temennya. Aku panggilin Karin dulu ya. Karin, kamu lagi apa sayang? Sini. Lagi ngapain di kamar? Karin, kan lagi ngerjain PR Bu. Oh iya, ini ada Zio datang. Hai. Halo. Karin, apa kabar Karin? Alhamdulillah baik. Ngerjain apaan? Bukunya ditutup gitu. Rajin banget. Iya rajin. Emang kamu kerjanya main HP doang. Ya udah kalau gitu nih. Sekalian dong. Enak aja kerjain sendiri lah. Ngapain suruh-suruh sama orang? Males. Kamu kan rajin, ya gak? Karina Sostika rajin. Ya iya, rajin buat diri sendiri, bukan buat orang lain kali. Nih, kerjain tuh. Ya kamu aja kerjain, orang lagi males. Ya udah kalau kamu nggak mau kerjain nggak apa-apa. Tapi kamu harus ngatur-ngatur aku ya. Ya udah makanya kamu ngerjain. Kalau nggak aku bilangin mama kamu ya. Ya bilangin aja. Ya udah, biarin aja. Ya. Rin, kamu ada casan nggak? Enggak. Ya udah. Hati kan HP-nya. Emang semesta itu tidak mengizinkan kamu untuk main HP. Jadi kamu mendingan kerjain PR. Kak tuh. Ya udah kamu aja ya. Aku pengen istirahat. Capek tahu macet tadi kesini. Kalau lagi tidur doang mukanya polos. Coba aslinya.
Jadi benar Tasya nggak balik ke kosan semalam? Davin, sebenarnya lo tuh ada apa sih sama Tasya? Berantem lagi? Ada masalah lagi? Sampai-sampai semalam lo nggak balik bareng sama Tasya? Vin, baru juga jadian, udah ada aja dramanya. Kalian yang pacaran gue ikutan pusing tau gak? Ya gue juga nggak mau ada masalah dalam hubungan gue. Gue juga nggak pengen marah-marah dan emosi kayak gini. Tapi semalam gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, kalau Tasya itu dekat sama Okta. Dan gak cuman itu Nadif, gue ngelihat kalau mereka pelukan di depan mata gue. Mamai. Gimana gue nggak emosi sekarang coba? Gimana gue nggak pengen marah? Emang itu Tasya tuh parah banget. Gue gak nyangka dia masih Tasya. Nih ya, Tasya tuh kalau emang masih bucin sama si Okta, dia ngapain nerima cinta lo, Vin? Itu kan sama aja dia mainin perasaan lo, mainin hati lo. Iya, emang nih dari awal feeling gue sama Tasya tuh udah gak enak. Gara-gara sikapnya tuh yang pelin-pelan tuh. Lo tau kan, dia tuh dari awal, pas awal-awal tuh deketnya sama siapa coba? Nih. Ani, udah ya. Nggak usah ngompor deh. Gue dibilang kompor. Padahal gue udah pernah kasih peringatan buat Tasya. Biar dia gak nyakitin Davin lagi. Tapi kenapa sih Tasya itu masih aja deket sama Okta? Kalau dia emang gak bisa lupain Okta, harusnya dia tuh jujur dong sama Davin. Seenggaknya Davin itu gak akan terus-terusan kejebak hubungan yang gak jelas kayak gini. Lu nih ya, masih sempet-sempetnya diem gak mau ngomong kayak apa kayak gitu. Lu liat sendiri kan Tasya gimana, masa lo gak kesel kayak apa kayak. Gue aja kesel banget. Ya gue kesel, tapi udah deh lo gak usah kompor. Lu sama aja kayak Aldino ya bilangin gue kompor. Emang bener. Ya tapi emang bener Ani, udah itu urusan mereka, gak perlu ikut campur. Gue gak kompor Aldino, Ripe. Gue tuh cuma ngomongin tuh berdasarkan yang fakta-fakta aja. Lu liat sendiri kan dia gimana kelakuannya. Malah dibilang kompor gue. Gue harus cari Tasya sekarang. Dan mungkin sekarang Tasya di rumah Okta. Woi kawan, Lu mau ngapain, Vin? tuh ada apa negara kawan? Lu mau ngapain? Mau ke tempatnya Okta? Gue mau cari Tasya. Jangan sampai lu ke tempatnya Okta. Tapi Ki, Tasya semalam itu nggak pulang. Dia nggak pulang ke kosan semalam dan sekarang gue harus cari Tasya. Kalau lu tetap ngotot mau ke tempatnya Okta dan lu bikin keributan di sana, terserah. Terserah sama lu, tapi gue minta mulai hari ini lu cabut dari geng kabel dan lu bukan bagian lagi dari geng kabel. Woi kawan, Ki, mau ngomong apaan sih Ki? Rifki kok kayak gitu sih Rifki? mamai. Kawan, kata orang punya bapak negara ini tuh cuman lagi ke bawah emosi saja. Bapak Davin, Ale jangan anggap serius. Enggak, gue serius, Dev. Gue serius. Vin, gue sadar gue sama teman-teman yang lain harusnya nggak ikut campur sama hubungan lu dengan Tasya. Tapi gue kecewa sama lu. Karena tiap kali lu pacaran, tiap kali lu punya cewek, lu selalu begini. Lu selalu emosian, lu nggak bisa kontrol marah lu selalu bikin keributan. Lu pikir anak-anak geng kabel di sini nggak kena imbasnya dari sikap lo? Lu pacaran nggak sekali dua kali ya, Vin? Harusnya lu bisa belajar dari pengalaman lo. Lu juga sadar pasti, lu ngerti kalau setiap hubungan itu pasti ada yang namanya masalah. Tapi apa lu belajar dari permasalahan lu sebelumnya? Harusnya lu itu bisa nahan emosi lu, nahan amarah lu. Lu harusnya bisa kasih waktu buat diri lu untuk nenangin diri lu sendiri, untuk lu bisa mikir. Daripada lu harus kayak gini, lampiasin amarah lu ke sembarangan orang. Sekali lagi ya, Vin, kalau lu sampai beneran ke rumah Okta dan lu bikin keributan di sana, lu bukan bagian dari geng kabel lagi. Woi, kawan nih. Woi, kawan. Ki, aduh, gimana dong, kenapa masalah jadi kemana-mana ya? Si Okta kemana ya? Dicari di kontrakannya nggak ada, diketok nggak dijawab. Padahal mau ngajakin sarapan bareng. Mungkin Karin tahu kali ya. Coba tanya deh. Pagi-pagi kok udah nggak dikontrakan sih tuh anak?
Sampai di sini dulu mata pelajaran kita hari ini. Sebelum kalian pulang, kumpulkan buku PR kalian yang Bapak tugaskan kemarin. Oke, Pak. Ya. Gio, Iya, Pak. mau kemana kamu? Mau istirahat. Mana buku PR kamu? Nggak ada, Pak. Kamu sengaja nggak ngerjain. Kamu lupa, sekarang kamu kelas 9. Kalau kamu kayak gini terus, bisa-bisa kamu nggak lulus. Bapak paling nggak suka ada murid yang nggak ngerjain PR kayak gini. Sekarang kamu ke lapangan. Kamu hormat bendera selama 1 jam ke depan. Harus ke lapangan. Iya, sekarang juga kamu ke lapangan. Pak, buku Perezia tadi jatuh. Nih, sekalian buku PR saya. Ternyata kamu mengerjakan PR. Maafin Bapak. Bapak tadi sudah marah-marah sama kamu. Iya, Pak, nggak apa-apa. Silakan. Kamu kok bantuin aku? Iyalah, kan aku malaikat pelindung kamu. Kalau gitu kamu kerjainnya PR aku tuh, yang lain. Ya itu mah namanya nyebelin. Rin. Apa sih kamu? Rin, aduh. Jangan rese deh. Oh. Kamu rese banget sih. Itu tuh namanya karena kamu itu udah usil sama aku. Udah mending dikerjain PR-nya, malah minta lagi. Ih. Apaan tuh? Ih, nakal. Udah. Lihat. Sini dulu. Sekolahnya bagus ya? Kamu sekolah di situ? Iya. Ya udah deh, kalau kamu sekolah di situ aku juga ikutan, biar kita bisa bareng terus. Oke. Pokoknya kita SMA, kuliah harus bareng. Gimana? Oke, janji. Lo gak pernah nepatin janji lo, Zio. Lo tiba-tiba ngilang di saat gue udah ngerasa nyaman banget sama kedekatan kita. Tapi gue gak akan pernah lupain apa yang udah lo lakuin ke gue dulu. Tolong! Ibu! Ibu, tolong, Ibu! Ibu, tolong! Ibu! Tolong! Ibu! Ibu, tolongin Karin, Bu! Ibu, tolongin Karin, Bu! Rin, Karin, ayo. Rin, kita harus cepet, Rin. Takut, Zio. Yuk, kita bakal selamat, Rin. Zio. Awas, Rin, awas. Yuk. Kamu duluan aja, Rin. Kamu selamatin diri kamu. Aku bisa sendiri. Enggak, Zio, enggak. Udah, Rin. Kamu duluan aja, Rin. Aduh. Zio. Zio. Ayo.